Serangan hacker dengan menyebar virus ransomware bernama Brainkeeper Ransomware mampu menembus server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS-2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Mengapa server milik pemerintah kerap kali terserang virus dan rentan diretas oleh para hacker? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat sore, Mas Ruby. Selamat sore, Mas Indra. Baik, Mas Ruby, untuk masyarakat awam ini ingin mengetahui kalau sudah 6 hari dan masih lumpuh seperti ini, apakah memang fatal sekali kita menangani serangan ransomware ini? Ya, bisa disebut fatal karena memang serangan ransomware kali ini kebetulan menyerangnya pusat data nasional kita yang berisi server-server dan data-data untuk pelayanan publik, termasuk utamanya yang kemarin imigrasi dari hari Kamis. Nah, karena ini server-server di PDN itu di PDNS ini merupakan eh, salah satu kritikal infrastruktur yang harusnya dijaga dan masuk prioritas dijaga lebih optimal, itu sayang sekali keamanannya berhasil ditembus oleh peretas dan bisa disusupi ransomware oleh mereka. Sehingga seluruh environment virtualisasi server yang ada di PDNS yang terkait imigrasi dan instansi 210 instansi lainnya yang disebutkan Dirjen Aptika kemarin, itu benar-benar sudah tersandera oleh pelaku sejak hari Kamis. Nah, kenapa imigrasi sudah mulai berangsur pulih sejak 2 hari ini? Itu dikarenakan imigrasi masih memiliki data backup tertentu dan mereka mengimplementasikan backup sistem server baru ataupun server backup ini di AWS, di Amazon Web Service, di pihak ketiga di internasional. Nah, sehingga yang penting menurut Pak Loli adalah yang penting pelayanan publik jalan dulu saat ini, imigrasi bisa berfungsi walaupun tidak di lokasi PDNS manapun saat ini berjalan di Mas Ruby, AWS. Nah, ini yang memang menarik. Ya, Mas Ruby, saya potong sedikit ya. Ini yang menarik, ketika ada jalan lain yaitu migrasi ke tadi AWS begitu ya. Ini bukan solusi atau sebenarnya bisa begini saja caranya, migrasi saja. Kalau ada serangan, migrasi saja dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Atau ini bukan solusi? Menarik ini, menarik pertanyaannya. Sebenarnya ya ini solusi alternatif ke berapa gitu ya, bukan alternatif utama. Solusi yang sebenarnya mestinya, walaupun server-server instansi terkait itu ada di PDNS, itu mestinya mereka memiliki sistem backup yang proper, sistem backup yang yang sesuai best practice standar internasional maupun standar nasional yang ditetapkan Kominfo, itu akan otomatis menyala bila server sistem utamanya itu mati dalam kondisi apapun, termasuk yang ransomware saat ini. Nah, kalau memang ada backup sistem yang sudah disiapkan melalui business continuity planning yang ada, adanya disaster recovery center yang proper, itu backup sistem akan otomatis menyala dan layanan publik tidak akan terganggu seperti saat ini. Jadi dalam kasus ini minimal ada dua hal utama. Satu, peretasan yang mendapatkan celah keamanan di server BDNS. Kedua, tidak diterapkannya backup sistem yang sesuai, yang standar internasional sehingga membuat server utama tidak berfungsi, server backup pun tidak berfungsi. Akhirnya layanan publik apakah yang mungkin menjadi sistem backup itu juga diretas? Mungkinkah sistem backup itu diretas? Kalau best practice-nya ada sistem backup yang mungkin sering dikenal dengan DRC ya, Disaster Recovery Center. Nah, apakah itu juga diretas kemungkinannya? Kalau kemungkinan sih tetap ada, tetapi DRC itu bukan salah satu sistem backup. Sama seperti yang dilakukan oleh Kemenkumham saat ini, imigrasi dinyalakan di AWS. Berarti apa?
database yang tadinya ada di server PDNS yang sudah disandera pelaku, berarti Kemenkumham memiliki database ataupun backup database lain kan di tempat lain gitu. Nah itu salah satu cara. DRC itu memang salah satu item untuk membantu, tetapi ada cara lain juga mempunyai backup sistem di tempat lain sehingga bisa mengimplementasi, bisa migrasi ke sistem backup dimanapun di saat dibutuhkan dalam kondisi kritikal seperti ini gitu. Jadi kondisi DRC itu kena serangan pun juga bisa, tapi perlu dipastikan oleh pernyataan Kominfo ataupun BSSN. Nah, ukuran sebuah negara kan sebenarnya penyerangan sistem ini kan pasti akan menjadi sesuatu yang akan sering terjadi dalam artian memang sekarang dunianya digital kan, Mas Rubia. Ya. Nah, untuk ukuran sebuah negara yang memiliki menggalang data yang cukup sangat krusial misalnya dan harus rahasia, terjaga kerahasiaannya, sampai 6 hari masih tersandra. Seperti tadi Anda sebutkan, ini kan disandra datanya. Kuncinya mereka yang pegang nih, hacker yang pegang. Ini terjadi nggak di negara-negara lain? Atau ini menunjukkan saking lemahnya kita? Negara lain kalau di-compare sih ada aja pasti. Tapi apakah apple to apple dengan Indonesia kualitasnya gitu ya. Tapi kalau yang sesama kualitasnya sama Indonesia menurut saya nggak ada yang sampai 6 hari gitu loh. Nggak ada yang sampai 6 hari. 6 hari ini sudah sangat fatal menurut saya. Jadi saya sangat appreciate itu Kapolri dan jajarannya mencari kemungkinan adanya tindak pidana di kasus ini. Jangan sampai lagi terjadi pelayanan publik pakai digitalisasi ini terputus, terganggu, terhenti, tapi nggak ada pihak-pihak yang bertanggung jawab secara proper. Ini yang publik ingin tahu nih Mas Ruby. Kalau serangan yang dilakukan hackernya jelas itu sebuah pidana ya. Tapi mencari dugaan tindak pidana ini maksudnya dalam konteks kelalaian pihak yang mengelola PDN ini atau bagaimana, Mas Ruby? Ya, kalau dari sudut pandang hukum bisa aja itu disari. Kan Kominfo juga sebagai pembuat undang-undang ITE, pembuat undang-undang PDP gitu kan. Nah, itu pasti penegak hukum bisa mencari mencari kepastian, bukan mencari celah ya, mencari kepastian apakah dalam penerapan, pembangunan serta pengoperasian PDN ini sampai terjadinya peretasan dengan ransomware adanya terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga dapat dengan mudahnya sistem PDNS kita yang termasuk kritikal infrastruktur itu teretas oleh pihak lain dan menyandera data-datanya sampai berhari-hari seperti ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pusat data nasional ini juga bisa disangsi lah ya, kurang lebih seperti itu ya, bahkan dicari dugaan tindak pidananya seperti apa. Itu maklum terjadi, maklum dalam sebuah audit maklum terjadi itu ya? Maklum terjadi, tapi harus dipastikan apakah ini ada memang kelalaian dari perencanaan individu, kelalaian dari anggaran. Nah, tinggal disesuaikan aja. Intinya adalah kan ini sudah diketahui nih tender ini pemenangnya siapa, rencana anggarannya seperti apa, lalu desain sistemnya seperti apa, lalu implementasi seperti apa. Nah, semuanya itu akan ditelusuri oleh Polri untuk memastikan apakah tindakan peretasan ransomware ini ada terkait dengan dugaan tindak pidana lainnya di luar tindak pidana si peretas itu sendiri. Betul. Oke, sekarang ada tuntutan 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah begitu ya yang dituntut. Ini kalau sementara ini kan kita mengetahui bahwa tidak akan dibayar tentu saja ya. Dampaknya kira-kira apa? Data itu bisa akan dipublikasi atau dijual bahkan seperti yang pernah kita dengar masalah ini di tahun lalu 2023, Juli 2023 ada sekitar 34 juta data paspor kalau tidak salah ya, waktu itu yang kemudian terpampang dan disebut dijual di sebuah situs Bjorka kalau tidak salah namanya waktu itu. Betul. Nah, jadi terkait 8 juta dolar ransom ini kalau tidak dibayar, pada umumnya walaupun Brandshipper ini termasuk ransomware baru, organisasi
peretas ransomware baru juga, ini pada umumnya pelaku sejenis ini akan membuka komunikasi kepada korban. Korban silakan komunikasi kepada mereka, lalu mereka bernegosiasi terkait tebusan yang diminta oleh pelaku, lalu meminta memverifikasi apakah memang benar mereka yang pegang datanya benar 100% sama dan lain-lain, baru nanti bisa masing-masing pihak itu menentukan atau korban ini akan menentukan akan mau membayar atau tidak. Nah, kalau saran saya sepakat Oke. dengan Pak Menteri untuk tidak membayar ransom ini. Tapi Ya. tidak membayar ransom ini harus dipastikan mempunyai solusi pengganti untuk dapat membuat sistem kita segera fully kembali 100%. Tapi kalau Ya. tidak, biasanya yang dilakukan oleh pelaku peretas ransomware ini, itu mereka menyediakan waktu tertentu, memberikan waktu Oke. tertentu, Ada tenggat tenggat waktu ya. tertentu, Hmm. sehingga kalau ditentukan pada tenggat waktu tertentu tidak dibayar juga, ataupun tidak terjadi komunikasi yang dengan yang bagus, nah atau dicuekin lah istilahnya si Ya. pelaku, dengan tenggat waktu tersebut nanti si pelaku biasanya akan mempublikasi data-data yang bocor tersebut secara publik, baik secara langsung penuh semuanya ataupun pelan-pelan Baik. sebagian-sebagian. Biasanya itu teknik Ya. pelaku agar mengancam ataupun membluffing kepada korban Ya. bahwa pelan-pelan data mereka akan Ini yang kita muncul ke tidak inginkan. semuanya. Nah Ya. kan kalau akan muncul semuanya ini, salah satu tindak pidana yang ditunggu-tunggu Polri adalah Hmm. perlindungan data pribadi kan, yang Nah, itu sudah dia. pasti gitu. Baik, PDP ya, perlindungan data pribadi. Satu lagi nih, saya membaca data agak ngeri nih, Mas Ruby ya. Saya melihatnya dari sebuah data dari firma keamanan cyber ya namanya Trend Micro kalau tidak salah. Yang menyerang sekarang ini tuh kan pengembangan dari ransomware Lockbit ya. Eh, ini memang paling agresif di 3 tahun terakhir kalau tidak salah. Tapi sebenarnya ada banyak, tidak hanya Lockbit saja begitu, tapi ini ada 48 sindikat. Bahkan kalau data dari Trend Micro ini menyebutkan bahwa untuk kuartal pertama 2024 saja ada yang sindikat Lockbit ini sudah 217 korban. Kemudian 8base atau 8base ini 78 korban. Black Basta disebut 69 korban. Ini 3 sindikat terbesar. Sementara total sebenarnya sudah ada 1023 korban dari 48 sindikat. Kita sudah disandera 6 hari. Kita tidak tahu bagaimana 47 sindikat lainnya ini apakah akan menyerang juga. Ini yang berbahaya. Saran Anda seperti apa, Mas Ruby? Ya, nah jadi memang statistik yang dikeluarkan Trend Micro itu benar adanya. Dan Lockbit salah satu ransomware memang yang aktif kelompok tersebut. Nah, tapi di Indonesia sepanjang pengetahuan saya dan kami tangani beberapa kasus ransomware di beberapa instansi swasta maupun BUMN, itu kita mendapati nggak hanya Lockbit, nggak hanya Brainsiper saat ini. Brainsiper saat ini aja walaupun tergolong baru, sebenarnya waktu yang bersamaan atau berselang 2 hari sudah ada korban lain yang kena oleh Brainsiper yang sama. Nah, sedangkan ada ransomware jenis lain yang sudah pernah menyusup ataupun berhasil menginfeksi sistem-sistem di Indonesia, baik itu swasta maupun BUMN. Tetapi penanganannya itu semua selama ini berdasarkan pengalaman kami tidak Ya. perlu membayar tebusan, tapi Oke. dapat memiliki solusi recovery dengan teknik lain, cara lain, agar sistem dapat recover dengan cepat. Masalah pidana untuk pelacakan pelaku dan lain-lainnya itu bisa dinomorduakan nantinya, tapi harus dipastikan proses langkah tertentu untuk dapat Ya. mengembalikan recovery ini. Jadi memang tebusan ini jangan dibayar. Kalau dibayar pun belum tentu Oke. 100% data kita kembali, ataupun belum tentu mereka tidak meminta uang tambahan gitu kan. Nah, Ya. makanya harus didapati solusi yang benar-benar Baik. tepat dan cepat gitu, efektif dan efisien sehingga sistem kita segera kembali pulih. Nah, ransomware yang selama ini ada memang
Kalau kita dengar dari statement Ketua BSSN kemarin bahwa ransomware ini program baru, kesulitan untuk mendapatkan kuncinya, intinya gini, semua kelompok ransomware itu membuat ransomware menggunakan encryption key yang pastinya baru, di mana encryption key itu hanya bisa yang baru-baru ya, encryption atau ransomware yang baru-baru muncul misalnya, itu memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan decryptor key-nya yang yang paling benar gitu. Tetapi kalau ransomware lama itu udah pasti ada decryptor key atau kunci-kuncinya udah tersedia secara publik. Jadi nggak ada itu yang disebut ransomware yang nomor satu paling canggih dan lain-lain. Tadi saya sepakat dengan Mas Indra menyebutkan bahwa ransomware jenis ini adalah yang aktif aja. Dan kebetulan Brainsiver salah satu yang baru. Kalau baru otomatis kuncinya memang belum ada sampai saat ini. Jadi harus dipastikan dengan cara lain. Oke, baik, kita berharap segera ada penanganan karena kita tidak mau terlalu berlarut-larut data kita dikunci atau disandra oleh pihak lain, apalagi ini ada data nasional. Saya juga agak ngeri juga ketika mendengar informasi ini dari Badan Intelijen Strategis TNI juga datanya masih dicek tapi ya, apakah ikut terserang juga atau tidak. Nah ini kan berbahaya kalau memang sampai juga tersandra datanya. Terima kasih Mas Ruby Alamsyah, pakar digital forensik telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.